قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kemarin kita sudah membahas video tentang Idrus Romli, di mana ketika beredar berita tentang wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallah, si Idrus Romli ini membuat video tentang bagaimana sikap seorang muslim ketika tokoh aliran sesat, ketika dedengkot aliran sesat, ketika musuh Islam meninggal dunia, mati, ya. Dan kemudian di sana Idrus Romli menyebutkan hadis tentang bahagianya Nabi Muhammad SAW ketika matinya Abu Jahal. Dan meskipun di sana Idrus Romli tidak menyebutkan siapa yang dimaksud, akan tetapi dengan munculnya berita tentang meninggalnya atau wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, dengan munculnya video dari Idrus Romli ini bersamaan, maka ini kuat dugaan bahwa yang dimaksud oleh Idrus Romli sebagai tokoh sesat, tokoh alul bid'ah, kemudian musuh Islam, itu adalah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, makanya kita counter perkataan dari Idrus Romli tersebut, ya, bahwasanya Idrus Romli ini maling teriak maling. Ya, siapa yang ahlul bid'ah, siapa yang aliran sesat, ya, siapa yang musuh Islam, dia sendiri nggak paham. Ya. Meskipun perkataan dia benar, ya, bahwasanya umat Islam ini berbahagia dengan meninggalnya tokoh aliran sesat, tokoh alul bid'ah, musuh Islam, benar, ya. Akan tetapi Idrus Romli ini salah faham, gagal faham di dalam memahami siapa ahlul bid'ah, siapa tokoh aliran sesat, siapa musuh Islam. Ya, Idrus Romli ini gagal faham. Orang yang memperjuangkan dakwah tauhid, dakwah sunnah dinilai sebagai tokoh ahlul bid'ah, ya, dinilai sebagai tokoh aliran sesat, dinilai sebagai musuh Islam. Sementara orang yang jelas-jelas merusak syariat Islam dengan berbagai macam perkara kesyirikan, membuat kuburan-kuburan keramat, kuburan-kuburan dibangun megah, ya, dijadikan tempat untuk minta-minta. Bahkan bukan kuburan pun disebut itu kuburan, dijadikan tempat untuk ngalap barokah, tempat untuk minta-minta. Ya, yang seperti itu yang sebenarnya musuh Islam. Ya, karena itu menyuburkan lahan-lahan kesyirikan. Dan syirik ini lawannya tauhid, sementara para nabi ini dakwahnya tauhid. Belum lagi perkara-perkara bid'ah yang begitu banyak kaum muslimin, ya. Yang sholawatan sambil ketimpringan, katanya majelis ilmu diisi dengan dangdutan, joget sama biduan, kiai-kiai yang ngajarkan ilmu-ilmu sesat, yang katanya ilmu kebal, mengajarkan sihir, ya, katanya pengobatan alternatif dan lain sebagainya. Kan banyak yang seperti itu. Yang seperti itulah musuh Islam. Jadi Idrus Romli ini salah di dalam memahami siapa musuh Islam, siapa ahlul bid'ah, siapa tokoh aliran sesat. Dia nggak paham. Ya. Orang yang mendakwahkan tauhid dikatakan aliran sesat, sementara orang yang menyebarkan kesyirikan dikatakan itu ahlus sunnah. Itu kan aneh, ya. Aneh dan membagongkan kaum muslimin. Dan kali ini kaum muslimin ada lagi video dari ini CS-nya Idrus Romli, ya, Pak Lutfi Basori, ini dari Malang ini kaum muslimin. Dan sama seperti Idrus Romli, ya, Pak Lutfi Basori ini membuat video yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sikap seorang muslim ketika tokoh aliran sesat itu mati, ya. Dan tidak berbeda dengan Idrus Romli, ya, Pak Lutfi Basori ini juga salah di dalam memahami siapa kelompok sesat, siapa aliran sesat, tokoh sesat, musuh Islam, dan siapa orang yang benar-benar memperjuangkan syariat Islam, memperjuangkan tauhid dan sunnah, memberantas kemaksiatan. Tapi memang ya, segala sesuatu itu kehendak Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin, ya. Tidak mesti orang yang disebut kiai,
disebut syekh, disebut ulama, kemudian faham akan manhaj yang hak kaum muslimin. Dan coba kaum muslimin kita simak video dari Pak Lutfi Basori dulu kaum muslimin. Bagaimana cara umat Islam bila mana mendengar ada salah seorang tokoh dari kaum munafikin, orang-orang munafik atau penganut aliran sesat meninggal dunia. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam? Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Yang artinya, dan janganlah engkau melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik selama-lamanya. Dan jangan engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah kaum muslimin ya, jadi Pak Idrus Romli sama Pak Lutfi Basori ini setali dua uang kaum muslimin ya, sami mawon podo wae ya, nggak ada bedanya, sama ya. Dan dua-duanya ini Pak Idrus Romli sama Pak Lutfi Basori ini sama-sama pembela para Ba'alawi kaum muslimin. Dan apa hubungannya kok bisa Ba'alawi dikait-kaitkan di sini kaum muslimin? Ada kaum muslimin hubungannya ya. Karena seharusnya Pak Idrus Romli sama Pak Lutfi Basori ini melihat kondisi bagaimana dakwah para Ba'alawi itu kaum muslimin ya. Sehingga bisa berpikir mana sebenarnya yang aliran sesat ya, tokoh aliran sesat yang mendakwahkan kesesatan, yang menjadi musuh Islam, dan mana orang yang memperjuangkan syariat Islam, berusaha menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan, memberantas bid'ah, khurafat, tahayul, kemaksiatan dan sebagainya kaum muslimin ya. Coba kaum muslimin, di sini ada video salah satu dari klan Ba'alawi, dan di dalam video tersebut ya, orang ini mengatakan bahwa nama seorang Habib ini bisa dijadikan jawaban dari pertanyaan malaikat, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka ya. Coba kita simak videonya. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya, artinya Pak, ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Al-Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Al-Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Al-Haddad dikasih syafaat itu orang. Nah kaum muslimin, seharusnya Pak Idrus Romli, Pak Lutfi Basori ya, melihat video-video yang seperti ini kaum muslimin ya. Apakah yang seperti ini akidah yang lurus, akidah yang benar, ajaran yang lurus ya. Belum lagi video-video yang lain kaum muslimin, begitu banyak ya dari para klan Ba'alawi yang sesat dan menyesatkan ya. Ada Habib yang katanya bisa mengislamkan orang kafir ya, yang sudah meninggal dunia, meninggal dunianya pun sudah lama, bisa diislamkan. Ada Habib yang katanya bisa memadamkan api neraka hanya dengan jari kelingking jari telunjuknya itu ya. Dan itu dari kalangan Ba'alawi ya. Sementara dari kalangan kiai, kelompoknya Idrus Romli, kelompoknya Pak Lutfi Basori, ada yang mengatakan ormas mereka sudah agama, nggak ikut ormas mereka neraka, selain ormas mereka salah semua. Dan itu ada, itu realita. Menyebarkan cerita khurafat, katanya sekedar lewat saja di depan madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dosa kita diampuni. Coba, apakah itu ajaran akidah yang benar, ajaran Islam yang benar?
Ya, jadi harus diperhatikan yang seperti ini supaya paham siapa sebenarnya musuh Islam, siapa sebenarnya tokoh-tokoh ahlul bid'ah, siapa sebenarnya tokoh-tokoh kesesatan itu. Ya, perhatikan yang seperti ini supaya paham. Ya. Dan sebenarnya ketika mereka, terkhusus Pak Idrus Romli, Pak Lutfi Basori, ya, menyebut Ustadz Yazid Allahyarham dengan sebutan tokoh aliran sesat, ya, dedengkot aliran sesat, musuh Islam. Sebenarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengurangi ataupun tidak menambah kemuliaan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Allahyarham, ya. Karena celaan manusia, pujian manusia itu, ya, kita masih ingat lah, ya, nasihat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya. Celaan manusia, pujian manusia itu tidak akan menambah kemuliaan kita di hadapan Allah dan tidak akan mengurangi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, ketakwaannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Jadi sebenarnya kaum muslimin, video-video yang seperti ini yang kita mengkonter perkataan dari Pak Idrus Romli, dari Pak Lutfi Basori, itu bukan karena ketidaksukaan kami kepada mereka kaum muslimin, bukan, ya. Bukan karena kami ini hulu kepada Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, juga bukan, ya. Tapi murni, ya, kita akan membela kebenaran. Sesuatu yang benar akan kita bela. Ya, ketika ada ahlul haq dikatakan sebagai orang yang menyebarkan kesesatan, tokoh kesesatan, maka, ya, kita akan bela. Ya. Yang kita bela itu bukan personal, ya, bukan personal seseorang, itu bukan. Akan tetapi apa yang dia dakwahkan, ketika dia mendakwahkan sesuatu yang hak, kita bela. Ya, siapapun itu. Dan ketika dia mendakwakan sesuatu yang batil, maka juga akan kita tolak. Ya, siapapun itu. Ya, termasuk Pak Idrus Romli, Pak Lutfi Basori. Ya, ketika beliau menyampaikan sesuatu yang hak, ya, kita bela. Kita bela. Ada video-video kita yang sudah mengangkat video-video dari Pak Idrus Romli, dari Pak Lutfi Basori. Ya. Ketika yang beliau sampaikan itu adalah sesuatu yang hak, maka kita akan bela beliau. Ya. Seperti Pak Lutfi Basori ketika menyikapi masalah sajen, beliau mengatakan haram, ya, kita bela beliau karena yang beliau sampaikan itu hak. Ya. Ketika Pak Lutfi Basori, ya, menyebutkan tentang kesesatan-kesesatan tokoh-tokoh Syiah, ketika menyebutkan tokoh-tokoh Syiah yang sudah menyusup ke ormas-ormas tertentu, ya, kita bela. Kita angkat statement beliau. Tapi ketika beliau menyebutkan orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah sebagai tokoh aliran sesat, ya, maka kita akan tentang pendapat-pendapat yang seperti itu. Ya. Kita akan tentang. Ya. Dan kita berpikir secara rasional lah kaum muslimin, ya. Kita lihat video-video berapa banyak tokoh-tokoh aliran sesat yang jelas-jelas sesat. Ya. Seharusnya yang seperti itu menjadi bahan pemikiran kaum muslimin. Adanya orang-orang yang sekarang masih hidup, ya, wamakoli, ya, kemudian membuka praktek-praktek pengobatan yang menipu kaum muslimin, ya, yang kemudian mempraktekkan ilmu-ilmu yang katanya ilmu kebal, ilmu tenaga dalam, yang menipu kaum muslimin. Yang seperti itu seharusnya disebut sebagai kelompok-kelompok yang sesat. Ya, tokoh-tokoh sesat. Merekalah musuh-musuh Islam sebenarnya. Bukan orang yang mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, malah disebut tokoh aliran sesat. Ini kan logika yang nggak bener kaum muslimin, ya. Makanya harus ditentang yang seperti ini kaum muslimin, nggak boleh didiamkan. Kita hanya mengcounter saja kaum muslimin, ya. Adapun orang-orang yang mereka masih salah faham, gagal faham terhadap dakwah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Yazid rahimahullah, ya, selama hidup beliau, kemudian karena kegagal fahaman tersebut mereka menyebutkan sesuatu yang buruk kepada Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, insya Allah perkara-perkara yang seperti itu, ya, tidak akan mengurangi atau menambahi kemuliaan Al-Ustadz Yazid rahimahullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi
kita tahu ya, ketegasan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah semasa beliau masih aktif berdakwah, ya, bahwasanya kita nggak boleh takut dengan celaan manusia, itu nggak boleh kaum muslimin. Ya, kita sampaikan, ya, yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Ya, nggak peduli dengan celaan manusia. Ya, orang berdiri di atas kebenaran, kenapa harus takut dengan celaan manusia? Ya, karena celaan manusia itu ya tidak akan mengurangi kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu salah satu ya kutipan dari nasihat Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di dalam dakwah beliau kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan kaum muslimin yang sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan orang-orang yang membenci dakwah sunnah, yang mereka gagal faham terhadap dakwah sunnah, mereka Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah, dan diberikan pemahaman yang hak, ya, sehingga mereka mengikuti bagaimana cara beragama yang benar, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau antum diincar orang, oh ini Wahabi sesat, nggak ada masalah. Di kampung antum diciriin, nggak ada masalah. Jalan aja, laksanakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Mereka nggak akan bisa mengganggu kita sama sekali, kecuali dengan izin Allah. Jangankan itu, tukang sihir juga mampu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Hatta tukang sihir sehebat apapun dia, nggak akan bisa mengganggu kita kecuali dengan izin Allah. Nggak usah takut. Ini kan sekarang banyak takut, dai-nya takut. Oh jangan, kita jangan bicara soal bid'ah lagi. Udah, simpan aja bid'ahnya. Simpan di mana? Jadi nggak berani lagi mengucapkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah, nggak berani lagi udah. Ini banyak nih. Sekarang udah ketakutan. Kenapa antum takut? Antum di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan, dan kita pasti akan ditolong oleh Allah. Nas Al-Quran, antum nggak yakin sama Allah, Allah pasti akan tolong kita, pasti. Nggak usah takut. Kenapa harus takut? Takut dakwanya. Apa yang salah dakwah ini? Kita nggak memberontak pada pemerintah, kita nggak demo, nggak apa. Justru bangsa ini dan negara ini bersyukur dengan dakwah salam. Barokah yang ada dengan sebab dakwah ini. Kita ngajak orang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kita ngajak orang untuk mentauhidkan Allah. Kita ngajak orang untuk sholat 5 waktu. Kita ngajak orang untuk berbakti pada orang tua. Kita melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bidah, melarang orang dari berbuat maksiat. Ini syukur negara ini mestinya. Bangsa ini syukur karena dengan dakwah ini barokah negara ini. Maka nggak bisa ditinggalkan dakwah ini. Barokahnya negara ini, barokahnya bangsa ini dengan adanya dakwah yang hak ini, Al-Quran wa Sunnah Nabi Sallam. Jelas sampai sini? Alhamdulillah, kalau paham alhamdulillah. Saya takut antum datang dari tempat yang jauh nggak paham, cuma bengong, nunduk, la ilaha illallah. Rugi antum datang ke sini. Antum harus paham, ya.